dapat menjalankan perintahnya, untuk menjauhi larangannya, untuk menuju ke tempat-tempat yang baik. Yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Yang ketiga, di kesempatan ini saya diminta menyampaikan oleh Mas Nur Yuli sebagai komandannya di sini untuk menyampaikan bab hidup itu pilihan. Pilih mana, surga atau neraka. Ini sebenarnya jawabannya mudah ini. Kalau saya bilang surga udah selesai kajiannya, rampung. Ya. Jadi langsung selesai ya. Baik. Jadi kalau sesuai judul, pilih mana, pilih surga atau neraka. Hidup itu pilihan. Jawabannya pilih surga. Selesai, Mas. Nah. Baik. Jadi memang kalau kita melihat di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, itu ada banyak ayat-ayat yang menyandingkan surga dengan neraka, yang menyandingkan orang beriman dengan orang kafir, yang menyandingkan gelap dengan cahaya, yang menyandingkan sedekah dengan pelit. Ini artinya memang kita diminta untuk memilih. Jadi kita diminta untuk memilih karena keduanya disandingkan. Dan ini juga tidak lepas dengan pembahasan bab yang terkait dengan takdir. Maka dalam hadis takdir nanti akan kita pahami mengenai masalah pilihan tersebut. Belum lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu lima amila ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan perbekalan untuk sesudah mati. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan diri untuk sesudah mati. Itu adalah orang yang cerdas. Baik, teman-teman nanti bisa lihat di dalam Al-Quran, misalnya kalau kita lihat di juz 30, di sana ada surah Al-Bayyinah. Di situ dijelaskan di bagian awal, bagian tengah ada innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Jadi dijelaskan tentang orang-orang yang kafir. Lalu kemudian Allah berfirman, tempatnya di mana? Fi nari jahannama, tempatnya di api neraka jahannam. Belum lagi kabarnya buruk, khalidina fiha, kekal di dalam neraka jahannam. Di sini ada kafir kitabi dan ada kafir musyrik. Itu disebut mereka di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Kemudian ayatnya menyebutkan ulaika, mereka itu, hum mereka, syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Nah, bandingkan pilihan yang kedua. Sementara orang yang innalladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beramal soleh. Apa firmannya? Ulaika, mereka itu adalah hum mereka khairul bariyah. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi ada seburuk-buruk makhluk, ada sebaik-baik makhluk. Tentu kita diberikan oleh Allah instrumennya berupa hati, akal. Untuk apa? Untuk memilih yang baik atau yang buruk? Untuk memilih yang baik. Ada syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, dan ada khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Pasti kita akan memilih yang baik. Nah,
Belum lagi kabar gembiranya. Kalau tadi kabarnya adalah fi nari jahannam, yang orang-orang kafir. Kalau ini kabarnya bagaimana? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Maka balasan untuk mereka itu adalah surga Aden. Lalu kemudian dijelaskan sekilas tentang pemandangan surga. Tajri min tahtihal anhar. Lalu Allah berfirman, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi kekal di dalam surga tersebut abada, abadi selama-lamanya. Dan tidak hanya sekedar abadi, tetapi radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwa orang beriman itu nanti akan diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridho kepada Allah dan akan mendapatkan puncak nikmat surga. Apa puncaknya? Ada yang tahu? Di kajian tentang akidah itu ada orang-orang yang beriman itu mendapatkan ziyadah, mendapatkan tambahan. Tambahannya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu puncak nikmat orang yang beriman kelak di surga. Itu nanti bisa dibaca di surah Al-Qiyamah. Di situ wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bahwa wajah orang-orang yang beriman itu berseri-seri karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dibandingkan antara orang yang beriman dengan orang kafir. Balasan orang yang kafir dengan orang yang beriman, di situ dibandingkan. Demikian pula di dalam ayat yang lain. Ini ayat yang populer. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi disebutkan di situ tidak ada paksaan di dalam agama. Maka di sini karena tidak ada paksaan, lalu Allah berfirman, qad tabayyana, sungguh sudah jelas, ar-rusydu minal ghai, antara bimbingan dengan antara yang terang dengan yang gelap. Sudah jelas antara terang dengan yang gelap. Nah, sesungguhnya kita disuruh milih. Ketika Allah berfirman tidak ada paksaan dalam agama, itu kita disuruh milih antara yang terang dengan yang gelap. Maka naluri kita, fitrah kita, akal kita, kita akan milih yang mana? Yang terang apa yang gelap? Pilih yang terang. Antara yang hak dengan yang batil. Qad tabayyana rusydu minal ghai. Sudah jelas mana yang terang, mana yang gelap, mana yang hak, mana yang batil. Tentu kita akan pilih yang hak. Nah, kalau saya beri ilustrasi seperti ini tidak bermaksud menyamakan. Ada seorang ayah bilang kepada anaknya yang minta jajan. Lalu ayahnya mengeluarkan lembaran uang. Lalu mengeluarkan lembaran kertas. Lalu dia bilang kepada anaknya, bilang seperti ini, tidak ada paksaan di dalam memilih kertas ini. Sudah jelas mana yang bisa untuk jajan dan mana yang tidak bisa. Kalau anaknya cerdas, pilih yang mana kira-kira? Pilih uangnya apa kertasnya? Pilih uangnya. Kenapa? Karena uangnya bisa untuk belanja, untuk jajan. Sementara kertasnya tidak. Nah, itu susunan bahasanya seperti itu. Ketika disebutkan tidak ada paksaan di dalam memilih agama. Tetapi kemudian Allah sudah jelaskan, sudah jelas mana yang hak dan mana yang batil. Maka saya tidak bermaksud menyamakan, tetapi di sini yang saya sampaikan adalah pola susunan bahasanya. Seperti tadi misalnya ngasih ke Mas Agus lagi butuh beli bakso gitu ya. Lalu Mas Juli bilang mengeluarkan uang lembaran merah, sama sampul buku lembarannya juga merah. Mas Agus tidak ada pilihan tidak ada paksaan dalam memilih dua kertas ini. Sudah jelas mana yang bisa buat beli bakso dan mana yang tidak bisa. Nah,
Mas Agus pilih mana kira-kira? Ya, pilih uangnya. Kenapa? Karena sudah jelas yang bisa untuk beli bakso. Sementara yang sampul buku tadi meskipun merah, meskipun gede, meskipun kelihatannya menggiurkan, tetapi itu tidak bisa untuk belanja. Nah, di dalam Al-Quran sesungguhnya sudah mendorong kepada kita untuk memilih keimanan, untuk memilih tauhid, untuk memilih surga. Karena ayat-ayat yang menjelaskan seperti itu. Nah, baru kemudian jawabannya Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Apa jawabannya? Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Nah, jadi ada jawabannya. Kalau siapa saja yang kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah, nah, faqatistamsaka bil urwatil wusqa. Maka sungguh dia sudah berpegang dengan tali yang kuat. Ini pola bahasanya seperti tadi Mas Nur bilang sama Mas Agus antara dua kertas tadi. Lalu kemudian beliau mengatakan barang siapa yang memilih uang maka dia bisa beli bakso, sementara yang milih kertas nanti akan kecewa. Nah, jadi sudah dikasih jawabannya sebenarnya atas apa yang harus kita pilih. Mohon maaf ini jangan sampai salah paham, saya tidak bermaksud menyamakan agama ini dengan uang, bukan. Tetapi ini kita menyampaikan mengenai masalah susunan dan pola bahasanya. Jadi pola bahasanya, bukan menyamakan agamanya, bukan menyamakan Islamnya, bukan menyamakan surganya, bukan. Nanti tidak keliru. Nah. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang lain di surat Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bagaimana firman-Nya? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau, silahkan dia beriman. Dan barang siapa yang mau, silahkan dia kufur. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan jelas. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa mau, silahkan beriman. Barang siapa mau, silahkan kufur. Tetapi di situ kemudian Allah menjelaskan bahwasanya api neraka itu kalau dia kufur kepada Allah, ahata bihim suratikuha. Nah, akan meliputi mereka. Jadi di sini akan diliputi dengan gejolak api neraka. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kal muhli yashfil wujuh. Nah, dan jika dia minta minum, maka akan diberikan minum yang minumannya ini adalah air yang mendidih. Yang ketika dia minum, uapnya saja itu membuat wajahnya hangus. Nah, jadi sudah dikasih tahu di atas bebas memilih, tapi dikasih tahu kalau pilihanmu kufur, nah, maka api neraka bergolak. Kalau pilihanmu kufur, maka nanti minta air minum, maka panasnya, karena saking panasnya membuat wajah pun hangus. Nah, sehingga meskipun hidup ini adalah pilihan, tidak bisa kemudian kita suka-suka aku pilih neraka. Nah, karena sudah diarahkan, sudah dibimbing oleh Allah agar kita memilih pilihan surga. Itu di antara ayat-ayatnya. Ayat yang lain misalnya, yang dengan pola yang sama membandingkan. Misalnya di surah Al-Lail. Di surah Al-Lail itu Allah Subhanahu wa taala membandingkan, yang pertama adalah fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya dan bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna. Membenarkan la ilaha illallah, membenarkan adanya kehidupan sesudah mati, membenarkan adanya surga. Maka kemudian apa balasannya? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kelak akan dimudahkan pada jalan yang mudah. Baik, yang kedua, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan. Wa amma, dan adapun mambakhila, orang yang bakhil, wastaghna, dan dirinya merasa cukup.
Maksudnya merasa cukup ini bukan yang positif, tapi ini yang negatif. Nah, dia kemudian kufur kepada Allah, merasa dirinya bisa. Ini semata-mata usaha saya, semata-mata karena jerih payah kami. Nah, ini yang dimaksud dengan merasa cukup. Kalau di tempat kita kan konotasi orang mengatakan merasa cukup itu positif, tetapi yang dimaksud di sini adalah negatif. Nah, dia tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna. Dia mendustakan Islam, mendustakan la ilaha illallah, mendustakan surga. Maka apa jawabannya? Fasanuyassiruhu lil usra. Maka akan dimudahkan pada jalan yang sulit. Nah, jadi di sini ada jalan yang sulit dan ada jalan yang mudah. Jalan yang mudah itu apa? Surga. Jalan yang sulit neraka. Itu ada jawabannya di ayat berikutnya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Maka hartanya tidak akan berguna jika dia sudah binasa. Kemudian berikutnya, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula, baru fa anzartukum naron taladza. Maka aku peringatkan kalian dengan api neraka yang menyala-nyala. Baik. Jadi di sini polanya adalah pola perbandingan agar kita memilih. Nah, memilih yang takwa atau memilih yang bakhil. Nah, sama juga ketika membahas bab neraka dan surga. Ketika pembahasan neraka, maka bahasanya adalah uiddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang kafir. Ketika membahas surga, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Masihkah kita kemudian memilih selain ketakwaan? Tentu ini adalah ayat-ayat yang mengajak kepada kita untuk berpikir bahwasanya kita diminta untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Karena konsekuensi dari pilihan kita yakni kita memilih surga. Kalau kemudian kita justru di kubu sebelah, artinya tidak bertakwa, maka nanti tentu persediaannya berbeda. Nah, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadis yang lain dijelaskan pula. Nah, kadang-kadang kita sudah mengatakan memilih surga, tetapi kita tidak kuat dengan konsekuensinya. Karena Nabi bersabda, hujibatin nar, bahwasanya neraka itu diselimuti dengan syahwat. Nah, sementara diselimuti surga itu bil makarih, dengan sesuatu yang tidak kita suka. Nah, masihkah kita konsekuensi dengan pilihan kita? Karena kalau kita melihat di dalam hadis Nabi ini bahwasanya neraka itu hujibatin nar, neraka itu dihijab, ditutup, diselimuti dengan syahwat. Sementara kalau surga itu diselimuti dengan sesuatu yang al-makarih, yang kita tidak suka. Maka orang untuk masuk surga itu harus menjalankan banyak perkara yang kita tidak suka. Yang bagi jiwa itu berat. Sementara untuk masuk neraka itu diselimuti dengan syahwat yang seneng-seneng. Nah, fly, tahu fly ya? Bukan terbang. Ya. Jadi minum minuman keras. Apalagi? Ya. Raga tukah ya. Kalau orang sudah terlanjur kena itu tidak butuh kerja, itu korupsi. Nah, apalagi? Syahwat semua itu. Berzina, selingkuh, pemenang. Nyeneng kayak kabeh itu bagi jiwa. Tetapi kalau sudah ngomong surga itu berat semua bagi jiwa. Apa contohnya? Itu baru dibuka itu hawa ngantuknya sudah mulai datang. Jadi hawa ngantuknya baru buka itu sudah hawa ngantuknya sudah mulai nampak itu. Karena memang berat bagi jiwa. Begitu dapat 2 halaman itu sudah mulai terasa itu. Itu sudah menjadi penenang alami.
Karena memang Al-Qur'an itu menenangkan hati. Maka kalau teman-teman di sini kalau ya. Jadi ini berat bagi jiwa. Ini baru baca Quran. Belum lagi yang lain, sholat subuh. Itu kalau betul-betul tidak dengan semangat dan tekad yang kuat, itu ndak kuat ngangkat selimut. Bahkan diangkat berkali-kali, 1, 2, berkali-kali kan. Nah, tapi ngangkat selimut di waktu subuh ndak kuat. Kenapa? Karena itu berat bagi jiwa. Sesuatu yang tidak disukai. Bangun pagi itu kalau apa itu bangsawan? Oh ya, bangsane tangyawan ya. Baik, ini istilah baru nih. Baik, jadi bukan Tuan Bukhari ya. Baik, jadi ini adalah kondisi bagi jiwa kita. Itu pilihan yang tidak disukai bagi jiwa. Belum lagi sedekah. Kalau kemudian pelit, lah itu jiwa suka itu. Ya kan? Jiwa suka, maunya numpuk harta, maunya untuk sendiri. Rasanya berat apa ringan? Berat. Belum di zaman sahabat dulu. Jihad fi sabilillah, tinggalkan keluarga. Berat apa enggak? Berat. Paham konsekuensi. Kira-kira mau pilih mana kalau sudah tahu konsekuensinya gitu? Mau berangkat perang apa tidak? Kalau teman-teman kira-kira di zaman sahabat itu kan, posisinya perangnya kalau sekarang kan pakai jarak jauh di depan komputer. Kalau dulu kan dan itu betul-betul terasa itu. Kita ngelihat orang tabrakan saja. Saya pernah lihat tabrakan itu masya Allah sampai sekarang terngiang-ngiang itu. Sehingga kalau ada mobil gede itu, saya milih menjauh. Sahabat, itu betul-betul pilihan sahabat kepada surga itu luar biasa. Rela tinggalkan keluarga, rela tinggalkan apa saja, tinggalkan pekerjaan, bahkan tinggalkan semuanya untuk dan berhadapan langsung dengan musuh. Kalau sekarang kan perang kucing-kucingan ya. Tapi walaupun kucing-kucingan kita juga takut loh. Ya. Bagi jiwa. Jadi kalau mau masuk surga itu selimutnya berat bagi jiwa yang menyelimutinya. Sementara kalau mau masuk neraka rasa mangkat wae. Nah. Jadi kalau cari alasan, karena di zaman Nabi itu ketika perang itu sejumlah orang kaum munafik itu cari alasan. Meskipun alasannya bohong, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan kalau alasannya logis. Oh boleh, tidak perang, tidak berangkat. Wah Rasul, atap saya belum dipasang. Oh ya tidak apa-apa. Kira-kira kita masuk yang cari-cari alasan itu. Ya, ya, baik. Jadi ternyata memang kita konsekuensinya, dan itu harus dilakukan dengan istiqomah sampai akhir hayat. Kenapa? Innamal a'mal dari akhirnya. Jadi tidak cukup kita memiliki pilihan, tapi pilihan itu hanya bersifat sementara. Takdir itu yang terkait dengan takdir umuri, karena takdir itu ada takdir yaumi, takdir umuri, takdir sanawi, umuri. Baik.
Contohnya ini adalah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, berkata, "Lakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan." Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah bahwa ibu selama 40 hari dalam rupa nutfah. Tahu nutfah ya? Sperma, mani. Summa menjadi alaqah, segumpal darah. Lamanya berapa? Seperti itu juga, 40. Apa itu mudghah? Segumpal daging. Berapa lama? Misla dzalika, sama 40 hari. Bentukan embrio atau bayi di dalam rahim. 40 hari masih mudghah atau segumpal daging. Nah, baru kemudian summa yursalu ilaihil malaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ini, diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan roh. Jadi kalau sudah 40 hari kali 3, maka roh sudah di 20 hari. Itu ruh sudah ditiupkan. Maka kalau membahas tentang hukum isqat atau keguguran, itu kurang dari 120 hari, maka itu tidak diperlakukan sebagaimana jenazah. Tetapi kalau sudah lebih dari 120 hari, tapi kalau kurang dari 120, nah, maka belum diperlakukan sebagaimana jenazah karena statusnya belum ditiupkan ruh. Jangan tanya aborsi ya. Ya, karena nanti hukumnya beda lagi itu. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dengan 4 perkara. Nah, apa 4 perkara itu? Bikat birizkihi. Allah tetapkan rizkinya. Wa amalihi, Allah tetapkan amalnya. Wa syaqiyun aw sa'idun, celaka atau Allah alaihi wasallam menjelaskan kepada kita. Apa penjelasan beliau? Fa wallahi, maka demi Allah, Allah, inna ahadakum layak malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Surga kecuali hanya 1 hasta. Jadi orang ini selalu beramal baik. Nah, jadi dengan surga kecuali hanya 1 hasta. Jadi dalam pandangan manusia, kemudian fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar. Catatan kitab bahwasanya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Jadi tadi dari kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua, surga. Tetapi detik-detik terakhir dia beramal dengan amalan penduduk neraka.
dzalik. Ini horor ini. Ya. Sudah dari kecil mau meninggal kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh luka, semua amalnya la faidata lahu. Tidak ada faidah sama sekali baginya kalau sudah mensekutukan Allah Subhanahu. Seperti itu, sakit tidak sembuh-sembuh, sudah berobat ke dokter, akhirnya larinya dukun. Nah, pas nyoba dukun mati. Nah, Bapak dan saudara, ikhwah sekalian, bagian yang kedua, Nabi berkisah, wa inna ahadakum layak amal dengan amalan penduduk neraka. Jadi tampak dalam pandangan manusia dia beramal hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai tidak ada batas antara. Jadi seolah-olah dia itu sudah penghuni neraka dalam pandangan manusia. Kitab dalam catatan takdir, fayak malu bi amali ahlil jannah. Dia beramal dengan amalan penduduk. Jadi ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang dari dulunya saya putih aja mas atau pahitan. Nah, ya. Karena ini sudah manis alhamdulillah. Baik, tekan nanti mau lagi. Baik, ini sampai pahitan. Di akhir hayat dia tobat dan masuk surga. Ini teman-teman kalau suruh milih-milih yang mana? Mengamalkan amalan penduduk neraka dan masuk neraka. Yang kedua ini maksiat, terus pas mau mati ya. Masalahnya kita tidak tahu kapan. Jadi kita tidak ada yang tahu kapan jadwalnya mati. Maka disinilah lihat dari akhirnya. Karena akhir itu adalah rahasia dan catatan takdir itu. Ada yang punya bocorannya di sini? Surga atau neraka? Tidak ada. Bahkan Imam Ahmad itu mengatakan, dengan amalnya masuk surga atau masuk neraka. Itu kata dengan amalnya dia akan masuk surga atau masuk neraka. Kenapa? Karena berapa kali sering saya sampaikan ke teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah ditegur oleh Allah ketika menyebut maka kemudian Allah berfirman, laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu wahai adzibahum, atau Allah akan menyiksa mereka. Maka kemudian ternyata Khalid bin Walid bertaubat. Andaikan tahu, Nabi tidak akan mengatakan begitu kepada Khalid, meskipun masuk neraka. Contohnya adalah
Nabi dikabari tentang Abu Lahab. Nanti akan masuk neraka bahkan ketika Abu Lahab masih hidup. Nah, sayaslana yang menyala-nyala. Nah, itu dikabarkan kepada Abu Lahab, padahal Abu Lahab masih kita tidak boleh kemudian menuduh orang yang bermaksiat misalnya dengan mengatakan ahli neraka atau adalah rahasia Allah. Lalu apa yang kita sampaikan? Kita berharap neraka dan mudah-mudahan kita berharap bertobat kepada Allah Subhanahu. Kenapa bisa seperti ini? Jadi hadis ini bukan berarti mementahkan pilihan kita, bukan. Beramal misalnya. Kenapa kita harus milih misalnya? Baik. Karena pertanyaan serupa pernah ikhtiar. Lalu kemudian apa kata Rasul? Kata Rasul adalah tujuan ia diciptakan. Maka setiap kita akan dimudahkan pada apa yang kita ikhtiar. Wattaqo, maka fasanu yassiruhu lil yusra. Kalau kita beriman dan bertakwa, bakhila wastaghna, maka fasanu yassiruhu lil usra. Jadi kalau kita ini mendustakan, apa kemudahannya tadi? Ke neraka, jalan yang sulit. Lalu bagaimana dalam hadis ini? Su'ul khotimah. Lalu ada orang yang tadinya bermaksiat kepada Allah, kok mati? Tetaplah senantiasa dalam pilihan kita, jangan pernah bosan menjadi orang yang baik. Ojo habisan-habisan lah tak nyoba gitu kan. Kalau ternyata mati mas, ojo jeleh dadi wong apik. Jangan bosan jadi orang baik. Jangan pernah kemudian karena mati adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuenlah dengan Bapak dan Saudara, ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawabannya bahwa orang baik ini tadi adalah baik dalam pandangan manusia. Maka yang disebut tadi sesungguhnya ada orang yang beramal dengan amalan penduduk adalah dalam pandangan manusia. Jadi artinya hanya semata-mata karena manusia. Karena ketika kita melakukan sesuatu amal yang baik karena manusia, maksiat. Karena ketika kita mengamalkan sesuatu ria, pada saat ria itu adalah orang yang melakukan ria. Masih ingat dalam hadis Nabi yang disebut
orang yang jihad fi sabilillah karena riya. 2, iya, tiga-tiganya dalam pandangan manusia adalah amalan penduduk surga. Popularitas, maka berubah menjadi amalan penduduk neraka. Kemudian maka statusnya baca Quran tadi amalan penduduk neraka. Sodak, maka statusnya adalah amalan penduduk neraka. Maka masih ingat ketika dulu di la yu'ayyidu hadaddin birajulil fajir. Sesungguhnya Allah tadi, orang tadi, ustadz tadi, ulama tadi melakukannya karena dorongan tetapi ustadznya sedang riya. Maka ketika dia sedang riya itu artinya tampak baik tadi adalah hanya dalam pandangan manusia. Kemudian yang ketiga, jadi jangan sampai kita punya amal buruk yang tersembunyi, karena amal buruk yang tersembunyi itu akan kita punya amal buruk yang tersembunyi. Baik, maka surga dan neraka terkait dengan baik dan buruk itu adalah kita punya jangan khawatir dengan hadis ini tadi karena sudah disyarah oleh para ulama, karena tidak pandangan manusia. Atau yang ketiga, dia punya amalan lain yang tidak tampak oleh pilihannya, maka hendaknya kita konsekuen dengan pilihan kita. Kalau memang kita untuk wa'amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh takdir satu kepada takdir yang lain. Jadi kita diminta untuk lari dari takdir satu. Jelaskan kepada ketika membahas masalah takdir itu ada 2 jenis takdir. Adalah yang kita tidak punya pilihan. Takdir ikhtiari itu adalah takdir yang kita contoh sholat, tidak sholat itu adalah pilihan, sehingga tidak bisa karena itu adalah pilihan. Tapi kalau kemudian kejatuhan kelapa lalu bilang takdir, kepada takdir itu boleh, tetapi dalam masalah amal soleh maka itu adalah pilihan kita. Jangan karena itu adalah pilihan kita. Beda kalau kepleset, jatuh, kesetrum. Taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
Monggo.